Perang dagang Presiden Amerika Serikat Donald Trump makin menggila. Pada hari Kamis sore waktu setempat, pria 78 tahun itu resmi menandatangani rencana penerapan tarif timbal balik ke negara asing. Amerika akan memberlakukan tarif ke negara yang dianggap memperlakukan ekspor paman Sam dengan tidak adil. Hal ini tak hanya bisa menyerang pesaing Amerika tapi juga sekutu. Ini mencakup pajak pertambahan nilai untuk barang Amerika. Meski netral perdagangan, tapi Trump menyalahkan menjadi penyebab kurangnya daya saing produk Amerika di Eropa. Apa yang sebenarnya tujuan kebijakan Trump ini? Apa yang dikenakan kepada Cina dan negara-negara Eropa beresiko memperburuk ketegangan perdagangan? Apakah Trump akan memicu perdagangan global? Maksudnya dalam hal ini perang dagang. Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur TV Bung Yuwana Triutomo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Baik, Bung Bung Anggi. Yuwana, lagi-lagi kontroversi terhadap Presiden Amerika Donald Trump yang resmi meluncurkan perang dagang season 2 dengan menerapkan tarif impor baru kepada negara-negara seperti Kanada, Meksiko, dan Cina. Menurut Anda apa yang sebenarnya menjadi latar belakang kebijakan ini dan bagaimana Bung Yona bisa menjelaskan dampak kebijakan tarif impor terhadap perekonomian domestik khususnya di Indonesia, Bung? Ya, terima kasih Bung Anggi. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sidina ilma warzuqni fahma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi, Bung Anggi, kebijakan tarif impor yang diterapkan Presiden Trump dalam perang dagang sesi kedua ini merupakan bagian dari strategi proteksionisme ekonomi yang bertujuan mengurangi defisit perdagangan Amerika, kemudian melindungi industri domestik, dan menekan negara-negara mitra dagang, khususnya Kanada, Meksiko, dan Cina, agar melakukan negosiasi ulang terhadap berbagai kesepakatan perdagangan yang dianggap merugikan Amerika. Jadi Trump menilai bahwa Amerika mengalami defisit perdagangan yang besar dengan negara-negara seperti Cina, Meksiko, dan Kanada karena neraca perdagangannya tidak seimbang. Selisih impor dan ekspornya itu sangat timpang. Ada data defisit perdagangan global Amerika itu dalam barang dan jasa sebesar 576,9 miliar US dollar. Nilai impornya lebih tinggi dibanding dari nilai ekspornya. Dengan menaikkan tarif atas cukai ini, Amerika berharap dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor dan meningkatkan produksi dalam negeri. Terus kemudian tentu ada hubungannya juga dengan persaingan dengan Cina, Bung Anggi. Jadi Amerika Serikat menilai Cina ini melakukan praktek perdagangan tidak adil. Seperti misalnya subsidi industri, terus kemudian pencurian kekayaan intelektual, dan manipulasi mata uang. Jadi tarif impor yang tinggi merupakan salah satu cara Amerika untuk menekan Cina agar mengubah kebijakan ekonominya. Termasuk juga tarif impor ya, tarif cukai yang tinggi ini, tarif impor yang tinggi ini, Amerika pengen melindungi industri domestik mereka. Melindungi terutama sektor manufaktur dan sektor industri berat ya, seperti baja dan aluminium, agar tidak kalah bersaing. Kalau terkait dengan Meksiko dan Kanada, sebetulnya Amerika pengen menekan mereka dengan perjanjian dagang yang pengennya direnegosiasi lagi. Dari NAFTA ya, North American Free Trade Agreement, direvisi menjadi USMCA, United States United States Mexico Canada Agreement. Jadi itu latar belakang pertama. Terus kemudian dampaknya kebijakan tarif impor ini kepada perekonomian domestik ekonomi Indonesia ya. eh, Meski mungkin ada juga yang sifatnya langsung maupun tidak langsung. Karena apa? Karena Amerika kan tidak mentarget Indonesia secara langsung. Namun tetap saja dampak itu akan
tampak terhadap perekonomian domestik Indonesia ya, terutama pada peluang ekspor Indonesia. Sebetulnya kalau Indonesia berani kemudian mengambil kebijakan, misalnya ekspor tekstil, ya, alas kaki, komoditas agrikultur, dan lain sebagainya, itu kan Cina kan dilarang memasok produk-produk itu, memasok komoditas-komoditas tersebut ke Amerika. Nah ini sebenarnya bisa digantikan oleh Indonesia begitu. Tapi syaratnya Indonesia siap-siap saja dimusuhi Cina begitu. Jadi antara Cina dengan Amerika ini kan ibarat dua kekuatan harimau dan buaya. Jangan sampai kemudian keluar dari mulut harimau Indonesia kejebak ke mulut buaya, jangan sampai begitu. Tapi kemudian ya itulah yang pasti akan mempengaruhi gangguan rantai pasok global ya. Selama ini kan perusahaan-perusahaan multinasional itu memiliki rantai pasok yang terintegrasi dengan Cina ya. Jika terjadi gangguan akibat tarif impor tinggi dari Amerika itu, maka produksi global bisa terganggu ya, yang juga ini tentu berdampak pada Indonesia sebagai bagian dari rantai global tersebut. Nah, juga akan berdampak menekan kondisi rupiah ya, pasar keuangan, pada aspek pasar keuangan dan sebagainya. Jadi ini sebetulnya problemnya problem sistemik, Bung Anggi. Sifatnya kapitalisme di ranah global ya, bukan hanya makro apalagi mikro, tapi ini kapitalisme di ranah global. Mau tidak mau pasti menimpa Indonesia juga. Sekarang tinggal Indonesia saja, apakah masih tetap mau mengikor pada kapitalisme Barat dengan pimpinan Amerika atau mau mengikor ke kapitalisme Timur dengan pimpinan Cina misalnya begitu, yang dua-duanya baik Amerika maupun maupun Cina sama-sama menerapkan kapitalisme yang selalu gagal mensejahterakan masyarakat, atau justru malah Indonesia berani ambil sikap yang ekstrim ya, dengan banding setir menggunakan sistem ekonomi Islam. Jadi begitu, Bung Anggi. Baik, Bung Yona, dan apakah artinya tarif yang dikenakan kepada Cina dan negara-negara Eropa beresiko memperburuk ketegangan perdagangan? Lantas, apakah Anda percaya akan hal ini memicu perang dagang global, Bung? Menurut saya, Bung Anggi, tarif yang dikenakan Amerika ke Cina dan negara-negara Eropa seperti Meksiko dan Kanada itu, ini memang berisiko memperburuk ketegangan perdagangan ya, dan tentu bisa memicu perang dagang global yang lebih ramai, lebih lebih hebat ya, begitu. Meski sebetulnya ideologi ekonomi mereka sama-sama kapitalisme, mungkin hanya berubah bentuk saja ya. Sedang ini Amerika kan sedang menggunakan strategi kompromi saja, strategi yang kalau kita baca ya, perang dagang Amerika versus Cina jilid 1 tahun 2018-2019 itu, jika kita katakan dimenangkan oleh Cina misalnya begitu di era Presiden Joe Biden itu, politik luar negeri Cina juga mengadopsi kapitalisme juga sebetulnya kan. Cina lebih serakah dibanding AS pada era AS dipimpin oleh Joe Biden kemarin itu. Nah di era Donald Trump ini AS sebetulnya ingin kembali merebut pengaruhnya di kancah ekonomi global. Jadi kebijakan ini sebetulnya kebijakan yang menurut saya kebijakan Donald Trump ini gila gitu. Trump kan memang gila kan Bung ya. Coba kalau kita lihat gagasannya merelokasi penduduk Gaza ke negeri-negeri Muslim ya, termasuk Mesir dan Indonesia, ini kan super jahat kan. Jadi kebijakan tarif ini juga menunjukkan wajah aslinya Amerika yang super bengis itu, yang kerakusannya itu ruwakos sekali begitu. Jadi ya Amerika pengen menampakkan wajah sesungguhnya ya, yang kalau pas era Joe Biden kemarin hanya malu-malu sehingga kemudian diambil alih oleh Cina. Nah ini dengan kebijakan Donald Trump, kebijakan tarif ini, Amerika ingin kembali memperkuat pengaruhnya di level global. Jadi apakah kemudian bisa memicu perang dagang global? Ya ini sebetulnya kan watak asli kapitalisme dengan kerakusannya yang ya memang begitu, Bung. Kerakusan semakin rakus semakin akan menguasai dunia begitu. Kapitalisme memang begitu. Jadi persaingan bebas ya antara kapitalisme barat dengan kapitalisme timur ini, antara Amerika dengan Cina ini, itu memang meniscayakan adanya keterbelahan, kesenjangan
atau ada kelas-kelas begitu, saling berebut pengaruh, bahkan dengan segala cara, bahkan dengan menghalalkan segala cara. Potensinya memang cukup besar, potensi untuk terjadi bentrokan ya, perang dagang itu bahkan bisa jadi mungkin mencari kambing hitam dan lain sebagainya, karena segala cara itu bisa ditempuh oleh mereka. Apalagi jika negara-negara yang terdampak ikut-ikutan mengambil langkah protektif yang sama, ya negara-negara pengekor, ya negara-negara yang di bawah pengaruh mereka, ya. Sehingga muncul blok Amerika, muncul blok Cina. Maka kemudian di sini pasti itu WTO akan kehilangan kendali, Bung Agi. WTO akan tidak bisa bersuara. Itu yang menjadi pertanyaan sesungguhnya adalah menurut bayangan saya harusnya ini menjadi peluang bagi negeri-negeri Muslim untuk mengambil kesempatan ya. Apalagi kemudian mereka memiliki sejarah yang sama, kemudian didorong oleh keimanan mereka ya sebagai umat yang satu, innamal mu'minuna ikhwah itu kan Al-Hujurat ayat 10 itu, terus kemudian sebagai umat yang terbaik, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini harusnya negeri-negeri muslim yang selama ini menjadi rebutan kapitalisme barat Amerika maupun kapitalisme timur Cina harusnya berani mengambil sikap untuk mengambil peluang ini untuk kemudian membuat blok sendiri, blok muslim dengan tentu dengan keimanan, tentu dengan belajar dari sejarah, tentu dengan persatuan yang kemudian itu eh, apa menjadi menjadi lawan dari kapitalisme. Begitu, Bung Anggi. Yang sudah Anda paparkan tadi, apa sebenarnya tujuan jangka panjang dari kebijakan tarif ini? Apakah perang dagang adalah tanda bahaya bagi negara-negara besar dan kecil yang mendorong mereka untuk merevisi politik dengan berurusan dengan negeri Paman Sam ini, Bung? Jadi tujuan jangka panjang dari kebijakan tarif Trump ini sesungguhnya memulihkan kembali dominasi Amerika atas perekonomian dunia yang kemarin beberapa waktu mulai bergeser ke Cina kan. Jadi kebijakan tarif yang diterapkan oleh Trump ini bukan hanya sekedar taktik jangka pendek saja, bukan, untuk menekan mitra dagang saja, bukan, tetapi juga memiliki tujuan strategis jangka panjang yang mencerminkan perubahan besar dalam kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Dengan kata lain, mereka ingin membangun kembali kekuatan industrinya, reindustrialization gitu ya. Terus kemudian selain juga menekan Cina dan mengubah dinamika perdagangan global ya. Terus kemudian menjawab tantangan tantangan dedolarisasi itu. Terus kemudian juga menciptakan tatanan perdagangan baru yang lebih menguntungkan Amerika Serikat. Jadi intinya itu tujuan jangka panjang kebijakan tarif Donald Trump ini adalah tetap ingin menjadikan Amerika Serikat sebagai pemimpin kapitalisme dunia itu. Jadi ya tadi itu hanya sekarang masalahnya itu adalah negeri kita ini, Bung Anggi, negeri-negeri Muslim ini, saudara-saudara kita ini, Bung, apakah akan menjadi bebeknya kapitalisme selamanya, bebeknya Amerika, Eropa, Cina dan sebagainya itu, atau kondisi ini dimanfaatkan menjadi peluang untuk hijrah menuju sistem Islam yang kafah, tentu dengan sistem khilafah begitu, Bung Agi. Wallahu alam bisawab. Baik, jazakallah Bung Juwana untuk pemaparannya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari perdagangan efek perang dagang yang sedang dilancarkan oleh Amerika Serikat. Jazakallah sekali lagi Bung Juwana untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suwana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.